Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Santika dari Pendidikan Anak Usia Dini semester 2. Saya di sini akan menyelesaikan tugas UAS, teori belajar dan pembelajaran. Saya di sini akan berpresentasi tentang teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama, teori belajar ada behavioristik dan kognitif. Teknik pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah efektif dan efisien. Dan ada juga metode pembelajaran, itu dievaluasi berdasarkan tujuan pembelajaran. Dan Magar mengusulkan 5 langkah dalam menentukan tujuan, yaitu menentukan tujuan, menentukan hal yang menjadi harapan masyarakat orang yang telah Anda setujui, mengurutkan perbaikan daftar, menulis pernyataan secara lengkap yang menggambarkan kinerja yang ingin dicapai, menguji apa yang telah ditulis dengan pernyataan jika seseorang melakukan semua item pada daftar saya. Menurut Thornike, itu pengajaran yang baik menurut Thornike yaitu harus melibatkan pengetahuan asas semua hal yang akan diajarkan, yaitu meliputi materi, respon yang akan dicari, kapan memberikan penguatan. Thornike itu yang pertama ada proses belajar berlangsung dari yang sederhana kenyang rumit. Yang kedua ada motivasi relatif tak penting kecuali untuk menentukan keadaan yang memuaskan untuk belajar. Yang ketiga adalah ujian yang sangat penting untuk memberikan umpan balik. Ujian atau tes harus dilakukan secara reguler. Yang keempat itu ada situasi belajar harus sebisa mungkin dibuat menyerupai dunia real atau kontrol positif di kelas. Menangani murid satu persatu. Pendidikan menurut Edward Rygurtith itu adalah stimulus dan respon. Ada juga hubungan antara stimulus dan respon bersifat sementara. Oleh karena dalam kegiatan belajar peserta didik perlu sesering mungkin untuk diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat dan menetap. Yang terakhir ada Gurdjieff. Dia juga percaya bahwa hukuman atau punishment itu memegang peranan penting dalam proses belajar. Langkah-langkah teori pada behavioristik itu adalah menentukan tujuan pembelajaran, menganalisis lingkungan kelas yang ada, mengidentifikasi pengetahuan awal, dan ada juga menentukan materi pembelajaran. Dan terakhir, memecah materi belajar membandingkan bagian kecil-kecil meliputi pokok bahasa, subpokok bahasan, topik, dan sebagainya. Selanjutnya ada teori kognitif. Belajar merupakan suatu yang kompleks yang sangat dipengaruhi oleh kondisi mental si belajar yang tidak tampak. Oleh karena itu pembelajaran di kelas, seorang guru perlu memperhatikan kondisi siswa yang berhubungan dengan persepsi, perhatian, motivasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada Piaget, itu perkembangan kognitif sebagai besar bergantung kepada seberapa jauh anak kreatif, manipulasi, dan aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Interaksi sosial dengan teman sebaya, khususnya berargumentasi dan berdiskusi, membantu memperjelas pemikiran yang pada akhirnya membuat pemikiran itu menjadi lebih logis. Thank you. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.